Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan isi proposal program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Padang dengan judul Inovasi Olahan Teh Herbal Daun Pepaya. Dosen pembimbing kami yaitu Bapak Dr. Fahmil Haris, MPD. Tim kami beranggotakan saya sendiri Rasili Mayasari dengan NIM 22029034 dan rekan-rekan saya yaitu Bayu Fernanda Saputra dengan NIM 22089028 dan Abdul Rosak dengan NIM 22089091. Langsung saja pada pembahasan materi pertama mengenai profil usaha yang akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Kepada Saudara Bayu, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan profil usaha. Yang pertama itu nama usaha. Nama usaha yang telah kami sepakati bersama yaitu Teh Herbal Daun Pepaya. Apa itu Teh Herbal Daun Pepaya? Teh Herbal Daun Pepaya itu adalah sebuah obat herbal, namun dikelola menjadi teh supaya masyarakat itu lebih mudah mengkonsumsinya dan tidak perlu repot untuk mengolah daun pepaya tersebut. Adapun manfaat dari teh herbal daun pepaya ini untuk meredakan gangguan pencernaan, sakit tenggorokan, dan meredakan gangguan demam berdarah. Adapun misi dari usaha kami itu menjadikan solusi alami dan praktis bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan pencernaan, meredakan sakit tenggorokan, serta mendukung pemulihan demam berdarah melalui teh herbal daun pepaya. Lanjut ke misi usaha, yang pertama itu mengembangkan produk teh herbal daun pepaya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang kedua itu memberikan alternatif pengobatan herbal yang aman, alami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat daun pepaya sebagai obat herbal. Adapun tim pengelolanya, yang pertama itu saya sendiri Bayu Fernanda Saputra sebagai manajer umum, Abdul Razak sebagai manajer pemasaran, Raseli Mayasari sebagai manajer keuangan. Oke, next kita lanjut ke keunikan ide. Yang pertama itu pemanfaatan daun pepaya yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi, ide inovatif ini memanfaatkan daun pepaya yang kaya akan senyawa bioaktif yang telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan seperti membantu meredakan gangguan pencernaan, mengurangi rasa sakit tenggorokan, dan meningkatkan jumlah trombosit pada penderita demam berdarah. Yang kedua itu pendekatan pengobatan herbal yang praktis dan modern. Jadi, dengan mengubah daun pepaya menjadi teh herbal, kami memberikan alternatif pengobatan tradisional yang praktis, mudah, dan dapat dikonsumsi di mana saja tanpa perlu repot memasak atau mengolah daun pepaya. Yang ketiga itu konsep 100% alami dan berkelanjutan. Mengusung ide produk sepenuhnya alami tanpa bahan kimia tambahan, kami memastikan bahwa teh herbal daun pepaya ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga ramah lingkungan. Daun pepaya sebagai bahan baku mudah ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia sehingga mempromosikan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal. Yang terakhir itu edukasi konsumen sebagai bagian dari nilai tambah produk. Kenapa begitu? Jadi, tidak hanya berfokus pada penjualan produk, kami juga ingin mendidik masyarakat tentang manfaat kesehatan daun pepaya. Melalui media sosial, kemasan produk, kami menyampaikan informasi yang memudahkan konsumen memahami cara kerja produk dan manfaatnya, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya pengobatan herbal dan alami. Jadi itulah penjelasan tentang profil usaha dan keunikan ide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudara Bayu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abdul Rosak. Kepada Saudara Abdul Rosak, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan keunggulan produk dan strategi pemasaran. Keunggulan produk ini ada yang pertama, khasiat terbukti untuk kesehatan. Khasiat terbukti untuk kesehatan ini memberikan manfaat kesehatan yang sudah teruji yang meningkatkan kepercayaan konsumen.
Dan yang kedua ada mudah diakses dan dibuat. Produk ini mudah ditemukan dan diproduksi tanpa kesulitan, menjadikan praktis bagi konsumen. Dan yang ketiga ada harga yang terjangkau dengan kualitas terjamin. Menawarkan harga yang kompetitif dengan kualitas yang tetap tinggi, membuat produk ini lebih menarik bagi konsumen. Dan yang keempat ada pendekatan kesehatan holistik, memberikan manfaat untuk kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya fokus pada satu aspek. Dan selanjutnya itu ada strategi pemasaran yang akan dilakukan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan itu ada saluran distribusi langsung. Yang dimaksud itu memasarkan produk melalui saluran langsung, contohnya toko fisik atau online, untuk kontrol lebih besar dan hubungan langsung dengan pelanggan. Dan selanjutnya ada pemasaran digital. Yang dimaksud pemasaran digital ini yaitu menggunakan platform digital, media sosial dan Google AdS untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tepat sasaran. Dan selanjutnya itu ada personal selling. Personal selling ini pendekatan langsung untuk membangun hubungan pribadi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan selanjutnya ada kemasan menarik dan praktis. Kemasan ini menyediakan yang menarik, praktis, dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan selanjutnya itu ada kemitraan bisnis, menjalin kerjasama dengan distributor atau influencer untuk memperluas jangkauan pasar. Dan selanjutnya ada layanan pelanggan responsif. Layanan pelanggan responsif ini memberikan layanan yang cepat dan ramah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik, mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan produk. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian oleh Saudara Abdul Rosak. Selanjutnya, mengenai bagaimana cara menjalankan dan mengembangkan bisnis akan saya jelaskan sendiri. Nah, dengan bagaimana cara menjalankan dan mengembangkan bisnis kami, itu kami masukkan ke dalam beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu kami akan fokus pada kualitas produk kami. Nah, di sini kami akan terus menjaga kualitas teh herbal daun pepaya ini agar memastikan setiap produk yang dihasilkan itu memenuhi standar yang tinggi. Nah, dengan kualitas yang konsisten akan membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Kemudian kami akan melakukan edukasi dan penyuluhan secara terus-menerus. Selain menjual produk, kami akan mengedukasi masyarakat lebih lanjut tentang manfaat kesehatan dari daun pepaya melalui berbagai kanal seperti media sosial, seminar kesehatan, dan kerjasama dengan ahli kesehatan. Nah, edukasi ini akan memperkuat brand kami sebagai produk herbal yang dapat dipercaya. Kemudian kami akan melakukan perluasan pasar dan distribusi untuk mengembangkan bisnis dengan bekerja sama dengan lebih banyak toko herbal, apotek, supermarket, serta platform e-commerce. Nah, kami juga akan menjalin kemitraan dengan kafe atau restoran yang menawarkan menu berbasis herbal. Kemudian, kami akan melakukan inovasi produk dan variasi baru. Dengan terus berinovasi, kami akan menciptakan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti teh herbal daun pepaya dengan campuran bahan alami lain, misalnya seperti jahe, madu, atau lemon. Hal ini berguna untuk menarik segmen baru pasar yang lebih luas. Kemudian kami akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan seiringnya peningkatan permintaan, kami akan terus memperluas kapasitas produksi melalui investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal. Kemudian, kami akan membangun komunitas konsumen. Nah, dengan membangun komunitas pelanggan setia yang tidak hanya mengkonsumsi produk kami, tetapi juga berbagi pengalaman dan manfaat teh herbal daun pepaya ini. Komunitas ini nantinya akan menjadi duta produk kami dan meningkatkan pemasaran dari mulut ke mulut. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan besar harapan kami untuk dapat mengimplementasikan inovasi olahan teh herbal daun pepaya ini dengan disetujuinya proposal kami oleh pihak Universitas Negeri Padang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.